kita banyak hak yang kita nggak punya. Jadi kalau kita mau berkumpul aja kita bingung. Akhirnya inilah jadi kita tempat kita berkumpul. Jadi Bang Pandapotan Sinaga ke sini ya datangnya ke sini, terus Bang Daulay ke sini ya datangnya ke sini. Dari yang lain juga ke sini. Karena kita memang tidak punya tempat untuk berkumpul. Contohnya warga, Pak. Ini rumah semuanya milik sendiri gitu, Pak. Kita pakai sendiri. Ya, tunggu saya sampaikan dulu, Pak. Ini kita nggak punya tempat duduk jadi malah. Bayangin wakil rakyat terhormat. Nah, kita bebas saja. Mantap. Saya teman-teman aja gitu. Iya, terima kasih Pak Masinton. Jadi ini sebagian dari warga. Kebetulan memang musim libur kan sekarang ya. Jadi ada yang banyak yang tinggal di sini, terus habis itu sedang berlibur keluar. Ya, inilah ceritanya. Oke, baik. Oke. Aduh, suaranya kecil kali udah. Ikut aja. Suara kedengaran nggak cukup, Mas? Cukup kali ya? Ya. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Bersama saya yang terhormat anggota DPR RI Komisi 3 Bapak Masinton. Kita tepuk tangan dulu. Yang mau hadir untuk bertemu, bicara, ngobrol ya Pak ya dengan warga. Ini sebagian Pak warga. Jadi setelah kita cukup lelah Pak, terutama pada hari Sabtu, Jumat warga ratusan turun, kita mengalami sedikit gesekan dengan pengelola. Tapi itu adalah ekses dari begitu banyaknya Pak. Mungkin Bapak kalau mau kasih sambutan atau Bapak mau menyampaikan sesuatu, selanjutnya ya kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf saya agak telat. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Masinton Pasar Ibu. Sekarang ditugaskan oleh Bapak Ibu juga di DPR Komisi 3. Nah kemarin saya mendapatkan informasi dari kebetulan sahabat saya juga sahabatnya Pak Bung saya Salahuddin, ada warga yang diperiksa di polisi. Saya lupa namanya tapi masih ada di Fajar. Nah menyampaikan tolong saya jangan ditahan. Terus saya sampaikan ke Pak Salim, siap. Saya langsung telepon Kasat, saya Pak. Ini juga Cempaka Pak ya, kalau Cempaka. Terus diinformasikan bahwa itu cuma diperiksa dan ditahan, tidak ditahan. Nah saya kemarin dilaporkan bahwa sudah selesai pemeriksaan dan diperbolehkan pulang. Nah, apakah seperti itu Pak? Betul Pak, sudah pulang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terus kemudian kedatangan saya kemarin juga diinikan oleh bapak-bapak pengurus, Pak Arsi, juga Pak Said, menyampaikan kalau bisa sempatkan datanglah, kan gitu Pak ya. Jadi hari ini malam ini saya sempatkan datang Bu. Tadi saya baru sampai dari Bandung, tadi. Terus kemudian malam ini juga saya memang ada agenda juga ketemu warga di Kelurahan Gunung Kebayoran Baru, itu mau digusur. Nah jadi Bapak Ibu, saya detailnya belum paham benar soalnya Pak. Nah jadi saya nanti mungkin bisa diinfokan. Bukan berarti kalau saya nggak tahu lantas saya nggak mau ikut berjuang bersama Bapak Ibu. Bukan lantas begitu, tapi kan harus tahu dulu soal ininya Bapak Ibu ya, agar kita bisa mengurai nanti dan bisa memperjuangkan hak-hak kita semua kan gitu. Nah intinya saya bersedia menjadi bagian dari perjuangan Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti detail ininya bisa disampaikan bukan hanya pada malam ini, mungkin ini sebagai perkenalan aja Bapak Ibu. Saya mungkin dapat informasi awalnya dulu, kemudian nanti bisa saya diinfokan tentang detail soalnya dan kemudian keinginan warga. Karena apapun bagi kita ya
hak warga itu menjadi lebih penting. Terima kasih Pak. Kan gitu Bapak Ibu ya. Setuju ya? Kalau pengembangnya untung, penghuninya jangan buntung dong. Intinya begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa mensinergikan perjuangan ini bersama-sama. Tugas saya adalah bukan karena saya DPR Bapak Ibu. Dari dulu memang hal-hal begini concern kita juga dari mulai mahasiswa Bapak Ibu. Jadi yang namanya perjuangan tidak seperti membalik tangan atau seperti memakan cabai digigit langsung pedas. Dia butuh komitmen kita bersama, butuh pengorbanan sama-sama, tenaga, waktu maupun materi. Tapi yang penting adalah komitmennya dulu Bapak Ibu. Dan butuh kesolidan kita bersama-sama. Kalau kita nggak solid, ya tentu akan mudah dipatahkan perjuangan kita. Tapi yang namanya berjuang, komitmen bersama itu harus dibangun terus, dan soliditas harus tetap terjaga. Itu Bapak Ibu ya. Karena yang kita perjuangkan adalah hak-hak kita semua. Undang-undang juga menjamin dan melindunginya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dalam perkenalan pertama ini. Saya ketemu Bapak Ibu sekalian dan saya senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu memperjuangkan hak-haknya. Demikian, terima kasih. Dengan mengucap syukur alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masinton. Jadi ada beberapa hal. Terima kasih juga kehadirannya, apresiasi setinggi-tingginya dari warga masyarakat Gerindra Pramuka City untuk kehadiran Bapak. Dan tujuan kami sebenarnya sama. Kami tidak ingin melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Yang kami inginkan hanyalah apa? Hidup yang aman, nyaman di rumah kita sendiri. Setuju ya? Nah, itu saja, nggak lain. Kompak, ingat, kita harus bersatu seperti Pak Masinton katakan. Itu yang kita perlu. Untuk Pak Masinton ketahui juga, sampai hari ini sudah terkumpul hampir 1.000 tanda tangan penolakan terhadap salah satu kebijakan sepihak yang dilakukan oleh pengelola. Tapi itu ekses Pak. Tapi juga khusus di Komisi 3 mungkin juga Bapak bisa lihat kemarin itu Pak, kita secara nggak sengaja lah terjadi gesekan lah antara warga dengan security yang dari pengelola dan pengembang. Itu di situ kami disaksikan, benar ya, disaksikan oleh pihak dari Kapolsek. Menyaksikannya gimana? Dibiarkan. Pembiaran. Diapain? Ah, itu Pak, yang terjadi. Sampai terjadi benturan pun masih. Oke. Padahal datangnya dari pagi ya, dari sore ya Pak ya. Begitu Pak ya. Saya sampai katakan Pak, ini ada terjadi begini Pak, akan terjadi. Ya saya menjaga Kamtibmas gitu. Betul Pak, menjaga Kamtibmas. Buat gitu, laporan dulu. Iya. Tulis, Kalau ada laporan apa-apa, tertulis. Buat laporan dulu. Tertulis dulu. lagi. Oh gitu, buat laporan dulu baru nanti diamankan. Oke. Ini Pak, padahal saat itu ratusan masa sudah. Mata lagi Pak itu. Itu juga Pak. Jadi itu mungkin hanya sedikit laporan, sedikit penyampaian yang pernah baru saja terjadi, masih hangat terjadi. Karena apa? Karenanya banyak Pak. Jadi kalau karenanya sih mungkin berangkat dari Undang-Undang Nomor 20, penerapan Undang-Undang Nomor 20 terhadap pengembang dan pengelola, itu masih panjang Pak. Tapi yang kalau mungkin terkait dengan Komisi 3, kami lapor Pak setiap kali kegiatan. Hari ini juga Pak, tadi jam 7 kurang saya sudah menyampaikan kepada salah satu kawan di Polsek bahwa kita akan hadir di sini lagi. Jadi hal itu saya lakukan Pak. Kami lakukan. Setiap kali kami mau berkumpul, setiap Rabu habis olahraga kita berkumpul, kami mengirim surat kepada Polsek. Semua aturan dan perundangan kami lakukan, sampai termasuk perintah perundangan hukum dan segala macam. Saya pikir ini preambul sedikit aja dari saya. Mohon izin minta waktu Pak Masinton, jika ada warga yang mau menyampaikan keluh kesahnya. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa, hal ini bukan membalikan tangan, jadi tidak mudah. Apa yang Bapak Ibu sampaikan, apakah bisa langsung mendapatkan langkah konkret, langkah nyata langsung dari Pak Masinton? Kita tidak bisa berharap seperti itu. Setidaknya sampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Saya yakin Tuhan tidak tidur dan Masinton juga akan membantu kita seperti komitmennya. Tepuk tangan buat Pak Masinton. Oke.
saya buka forum, Bapak punya waktu berapa lama? Mantap. Oke, jam 8 pagi ya Pak ya? Oke, siapa ada yang mau bicara duluan silahkan. Jangan guna-gunanya ke gua doang dong, ini ada wakil rakyat yang terhormat ini loh beneran. Ya selamat malam, terima kasih yang terhormat anggota Dewan Pak Masinton sudah hadir. Saya percaya Bapak itu wakil rakyat yang kami pilih, bahkan mungkin kalau tidak salah Bapak itu juga dari daerah pemilihan Jakarta Pusat. Iya. Apa yang terjadi selama ini di sini sudah menjadi akumulasi warga terhadap apa yang warga rasakan menjadi terintimidasi. Saya percaya juga sebagai anggota DPR yang terhormat, Bapak punya relasi dengan komisi-komisi yang lain. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa kalau dilihat, walaupun tadi Bapak bilang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi kami dengan Bapak hadir di sini membuka ruang bagi kami untuk dapat berkonsultasi, berkomunikasi dengan Bapak. Mohonlah setiap laporan kami, setiap apa yang kami sampaikan, mohonlah diproses, jangan hanya dibiarkan. Kapan itu terjadi, kami berdoa tadi Pak Arsi bilang Tuhan tidak tidur, saya percaya juga Bapak tidak tidur dan tinggal diam kalau melihat keadaan seperti ini. Kami berharap kehadiran Bapak di tempat ini menjadi momentum bagi kami untuk membuka komunikasi dengan anggota Dewan yang terhormat. Warga yang lain silakan. Ayo, Ibu, Bapak. Mari silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada saudara-saudara sekalian. Mungkin banyak yang belum kenal saya sudah sering ngobrol di WA. Nama saya Pak Hakim, saya di Krisan 29 LK. Saya orangnya yang ganteng. Kadang-kadang kalau saya di bawah, suka diminta orang Pak. Begitu saya lewat ada ibu-ibu sama cewek-cewek datang, dia bilang, ada Afgan, ada Afgan. Gak enak juga saya gitu. Terima kasih banyak Bang Masinton telah hadir bersama kami di sini. Saya sih secara pribadi ngefans banget sama Bang Masinton. Sejak saya sering nonton TV, Bang, RJ Dino dimarah-marahi, Menteri BUMN dimarah-marahi, saya pikir ini baru abang kita ini gitu kan, asli. Jadi kita menggantungkan harapan banyak nih Pak. Memang nggak mudah membalik telapak tangan, tapi ya saya kira ada sesuatu yang bisa kami harapkan agar abang bisa bantu kami. Masalah kami di sini adalah bahwa kami adalah warga, kami penghuni. Unit yang kami tempati ini sebagian besar pemilik adalah sudah kami beli dari developer. Kami beli dari developer bukan cuma unit Bang, artinya termasuk apa yang melekat di dalamnya, termasuk lahan parkir yang kemudian undang-undang menentukan itu adalah benda bersama yang tidak boleh dikomersialisasikan. Nah, dalam kehidupan kami sehari-hari, lingkungan kami ini dikelola oleh pihak ketiga. Saya nggak sependapat kalau bapak-bapak semua ibu-ibu bilang ada pengelola di sini. Ada itu. Saya selalu bilang ini cuma pihak ketiga. Pihak ketiga ini bekerja mengelola lingkungan tidak berdasarkan mandat dari warga sebagai pemilik, tapi mereka dapat mandat, mereka bekerja atas dasar perjanjian dengan developer. Yang saya kurang masuk akal adalah bagaimana mungkin developer yang tidak punya hak lagi terhadap bangunan yang telah dijual kepada kita, tapi dia mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk mengelola lingkungan gitu. Analoginya gini Pak, misalnya saya beli rumah sama Pak Mamat, rumah saya tempatin, tiba-tiba Pak Mamat bilang ke saya, Pak itu garasi saya sewain sama orang Pak ya, jadi tiap malam di rumah saya itu ada orang jualan pecel lele di garasi Pak gitu kan itu juga menurut saya aneh gitu. Jadi yang kami alami adalah bahwa lingkungan kami ini dikelola oleh pihak ketiga yang dasarnya adalah perjanjian dengan pengembang, bukan dengan kami. Mohon nanti ditinjau tinjauan hukumnya Bang, apakah ini benar atau tidak gitu. Kemudian sepanjang pengelolaan ini harusnya kami warga sudah tidak punya hak untuk menunjuk siapa yang mengelola. Kemudian pengelola yang sekarang ada ini pihak ketiga ini
melakukan pengelolaan secara sewenang-wenang dan sepihak. Mau dia naikkan iuran tanpa bilang-bilang naik harus per tanggal sekian. Mau dia menentukan kita harus parkir di mana, kita harus parkir di mana, tidak ada cerita, kita nawar. Kemudian juga kita kemudian melakukan dalam tanda petik perlawanan. Kenapa kami melakukan perlawanan? Karena kami diperlakukan tidak semestinya, tidak sewajarnya. Jadi kami melakukan perlawanan dan bersatu warga untuk melakukan itu. Nah, dalam proses dalam tanda petik perlawanan ini saya lihat kenapa banyak warga yang nggak mau ngomong, Bang, gitu. Karena apa? Kami setengahnya sekarang ini dalam kondisi terintimidasi. Kami diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Kalau Abang kemarin nonton TV, lihat aja di depan sana kemarin ada pagar betis yang begitu ketat gitu kan, oleh orang-orang yang sebenarnya dibayar pakai uang kami, tapi mereka loyalitasnya tidak ke kami. Jadi gambaran awalnya seperti itu, Bang. Kami warga tempat kami tinggal ini dikelola oleh pihak ketiga yang tidak kami kehendaki. Sebenarnya yang namanya menolak parkir dan iuran pengelolaan lingkungan hanyalah sasaran antara. Target kami yang utama adalah bagaimana mengusir pihak ketiga yang mengelola tempat kami dengan wewenang-wewenang. Kami sendiri sih memang tidak terlalu mengerti pijakan hukumnya, tapi mohon nanti Abang tinjau secara hukum ini tinjauan hukumnya benar apa enggak. Kemudian juga mungkin bisa dicek apakah pengelola ini adalah badan hukum yang memang boleh dan sah mengelola lingkungan ini. Saya kira itu aja, Bang. Terima kasih banyak sudah datang dan mendengarkan kami. Kami berharap banyak pada Abang, mudah-mudahan bisa membantu kami dalam perjuangan kami. Targetnya cuma satu, Bang. Kami ingin mengusir pengelola yang mengelola tempat kami secara sewenang-wenang. Terima kasih. Saya juga menghimbau kepada saudara-saudara sekalian, pokoknya kayak begini, kompak, ya. Jangan masa bodoh. Nanti giliran sudah berhasil, kan kita juga semua yang menikmati hasilnya gitu. Jangan biarkan cuman orangnya ini lagi gitu kan. Dan jadi nggak solid jadinya kalau kita nggak kompak. Bang Masinton tadi juga di awal mengatakan kita harus solid. Itu saja, Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Ada warga lagi, Bapak-bapak, Ibu. Nah, ini dia Bang Said sama Bang Masinton. Apa penciuman kita enggak. Ibu-ibu ada yang mau minta cipika-cipiki juga dengan saya. Salah ada bunyi gue. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bicara? Silakan. Ibu mau nyampein? Ada yang mau menyampaikan? Ibu. Aduh, Ibu Ina. Ada lagi? Masa nggak ada? Ah, oke. Jadi yang kita sampaikan tolong singkat. Jadi tentang permasalahan yang terjadi dari ibu-ibu, bapak. Biasanya ibu itu paling banyak mengeluh. Kenapa? Karena tiba-tiba harus bayar jam-jaman, parkir susah. Jadi itu sebenarnya ekses, Pak. Ekses-eksesnya seperti itu banyak sekali. Tapi yang terkait Komisi 3, kami sendiri pernah lapor ke KPK, Pak, mengenai warga ditarikin PBB, Pak. Belum. Kok kita ditarikin PBB? Belum lagi IPL, Pak, yang dari PBB siapa? Pengelola, Pak. Lalu IPL dikenakan PPN. Aneh kan gitu, Pak ya. Jadi carut marut. Ya ini saya banyak kuliah sama Bang Said ini. Tadinya saya nggak banyak tahu, jadi sekarang banyak tahu. Ada yang lagi yang mau bicara, Bapak Ibu? Kenapa pada diam nih? Nah, oke. Ayo Ibu, ayo silakan. Nama bawa kenalan. Tadi dulu sebelum. Ini sebelah-sebelahan udah pernah kenalan belum ya? Jangan di WA aja ribut. Di grup WA Pak. Kita punya 800 lebih di grup WA. Rame aja setengah mati. Baterai saya 2 jam habis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lina dari Bougainville. Maaf nih kamu baru dari bagaimana?
Mungkin untuk keluhan ibu-ibu ya, hampir sama lah semua rata-rata. Untuk pertama untuk parkir kita diharuskan parkir di B2. Di mana di B2 tidak ada fasilitas untuk naik atas. Jadi Ada satu cuma di lobi ini ya. Lobi ini Pak. Sedangkan kami tinggal di kami naik tangga itu sampai nanti Bapak bisa lihat, kita jalan-jalan sedikit. restoran. Mungkin untuk yang muda-muda dan gak bawa barang nggak terlalu masalah, tapi kalau kita bawa barang, yang bawa baby, yang hamil, Pak. yang hamil itu terlalu riskan. Kita mungkin bisa di B2 tapi dikasih fasilitas mungkin ya Pak seperti lift lah atau apalah gitu. Jadi ke atas itu kita tidak membawa beban yang berat-berat gitu. Itu untuk masalah parkir. Untuk masalah IPL mungkin saya nggak terlalu tahu persis perbedaan dengan yang apartemen standar itu yang lain seperti apa, tapi saya dengar dan ada yang sudah memperbandingkan kita ini lebih tinggi daripada yang Paling tinggi 17.000 rupiah belum PPN per meter. Untuk PBB saya sendiri udah pernah bayar kemarin PBB yang untuk tahun 2015 ya, kalau saya lupa persis berapa, karena kami untuk merenovasi bangunan itu diwajibkan melunasi PBB. Kalau tidak ada bukti pelunasan PBB kita tidak bisa merenovasi bangunan. Itu mungkin udah otomatis ya, yang udah pernah merenovasi PBB pasti bayar. Untuk air dan listrik ada yang pernah menghitung juga ya, katanya di kita lebih besar, tapi kalau dilihat sih betul juga. Kayak saya 2 orang di apartemen itu listrik bulan ini hampir 400 berapa gitu. Padahal kami jarang ke tempat karena kami kan bekerja hanya sekali-sekali. Mungkin untuk perbandingan dengan saya di rumah di Cikarang ya, nggak tahu mungkin sama atau enggak untuk listrik, tapi saya di Cikarang paling besar sekitar 200.000. Posisi di sana sering dipakai gitu. Itu mungkin ada hitung-hitungannya yang menghitung yang lebih tahu persis kalau dari perbandingan kita di Pringkol itu seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya, untuk PBB ya, untuk PBB yang saya tahu bayar PBB itu kan kita punya SPT ya Pak ya. Betul. Kami belum punya SPT, jangankan sertifikat, untuk SPT aja kita nggak ada. Biasanya kalau di kampung kan kalaupun belum ada sertifikat kita dapat SPT untuk dasar bayar PBB. Tapi kita di sini nggak punya apa-apa, dasar PBB itu apa dasarnya? Bayar aja. Bayar aja gitu. Sekian mungkin Pak, yang lain mau menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam Pak. Nanti kalau kita nggak bayar IPL, kalau nggak bayar IPL bagaimana? Listrik diputus. Lift mati, listrik mati, air dicabut, begitu Pak? Oh itu begitu. Dan sebagai pengelola mereka juga sama sekali tidak melakukan transparansi. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 20 dikatakan bahwa pengembang harus memfasilitasi terbentuknya P3 CRS setelah paling lama 1 tahun. Ini kita udah berapa tahun di sini? 3 tahun, 4 tahun? Nah, itu udah terjadi Pak. Banyak sekali hal. Jangankan transparansi, mereka komunikasi pun tidak. Kebijakan yang mereka keluarkan sifatnya sepihak. Komunikasi tidak. Ada yang komunikasi nggak? Nggak ada gitu. Ya, kita juga kalau bayangkan nanti Bapak kita jalan-jalan. Semoga Pak Masinto tidak dicegat-cegat kayak kemarin ya. Kemarin Pak Daulay dan Pak Pandapatan Sinaga bersama 4 orang anggota DPRD lainnya mau berkunjung ke bawah dicegat sama satpam. 1 orang, enggak Pak, 3 lapis ini kan. Karena dibilang Anda bukan orang sini, bukan warga sini, nggak boleh. Jadi menurut saya itu penghinaan terhadap parlemen. Ya itu terjadi. Saya nggak tahu nanti kalau mau ngajak bapak-bapak nih, apakah saya dicegat, ditangkap sama satpam, bapak saya nggak tahu Pak. Benar-benar nggak tahu. Sesudahnya ditangkap, jangan dong gua, aduh. Ya. Nah. Terlewatkan saya ya, kan untuk fasilitas umum kita dari area yang ada 20% untuk fasilitas umum, kalau nggak salah ya, seperti aula, taman bermain dan lain sebagainya lah. Kita nggak punya aula Pak, kita punya ngumpul ya seperti ini begini, nggak ada tempat untuk kita berkumpul atau untuk kita berbagi pesan, hanya di WA aja ya Pak, pesan. Wah, yang cermin lagi Pak, Bapak bayangin, kami tinggal di lantai 29. Lift kita segede lift
tempatnya semut kali. Bayangin Pak, kita punya 4 tower, lift kita segede tempat semut, tempatnya semut. Kalau ada yang sakit, perlu pakai tandu, nggak muat Pak. Kalau misalnya nauzubillah min salik, ada saudara kita yang wafat, gimana Pak? Masa dipanggu? Waduh, nggak muat. Nanti data-data kami berikan berikutnya gitu Pak ya. Mohon Bapak Ibu ada lagi yang menyampaikan, nanti kalau saya terus nanti dibilang ini si Asi doang. Ibu Amalia, ada Ibu Amalia. Ibu Amalia inilah bagian daripada pengurus P3SRS Gerindra Pramuka City yang berhubungan dengan legal. Ini Ibu sudah berumur kayak senior kita semuanya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru datang jadi saya tidak tahu tadi akhirnya bicara apa. Ini Komisi 3. Oh ya, Komisi 3. Waduh, teman-teman saya semua itu di situ. Termasuk dia. Dia itu dulu pernah kerja pertama kali di kantor saya. Dari lagi. Silakan. Yang kami rasakan itu macam-macam ya Pak. Jadi tadi ada nyebutkan soal parkir, terus sudah itu juga kalau kita mau masukkan sesuatu di rumah kita sendiri namanya itu ya, Bayar. kita tuh harus minta izin. Jadi saya misalnya ada di kamar mandi saya ada mobil yang mau saya ganti itu tuh harus minta izin. Saya mau masukkan rak handuk yang agak besar, minta izin. Jadi kalau kita katanya juga bayar ya. Bukan izin aja Pak, bayar. Iya. Bukan keluarin loh Pak. Dan itu juga saya tadi baru baca-baca undang-undangnya. Saya lihat kok apa kita pernah tahu ini tanah itu saya dari perhubungan udara itu ya berarti kan negara punya ya. Kalau negara punya saya baca itu katanya bukan SHM yang bakal didapatkan nantinya. Saya rasa itu harus jelas. Ini kan katanya kita belum akan dapat sertifikat karena mereka masih akan menyelesaikan bangunan yang di sana 17 tahun. Nah itu rasanya lucu sekali ya karena di dalam perjanjian penjualan sertifikat itu tidak termasuk itu. Lalu kemudian juga waktu kita membeli ini saya kan baca bukan green gitu green banget. Ini sekarang bukan Pramuka Green tapi Green Beton. Pramuka Beton City. Coba itu nanti di belakang katanya mau dibangun lagi. Nah, saya kira saya juga udah terlalu banyak ngomong, mungkin saya berikan kesempatan pada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ibu Bapak yang lainnya. Bu Nina mau lanjut. Kalau listrik tadi Bu Ina kalau nggak salah. Bu Ani apa Bu Ina itu katanya malah 800.000 sehari. Sebulan. Ada lagi yang mau nyampein? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Mas Sultan Pasal Ibu sudah bersedia hadir. Keluhan tadi sudah kita dengar, ya. Tadi saya mendengar kurang lebih ada 3 poin. 1 mengenai sertifikat, 2 mengenai perparkiran, 3 mengenai PBB kita, Pak. Ya. Dan ada lagi tadi tambahan mengenai fasum dan fasos kita. Inti di sini, Pak, ya, kita melihat semua dari warga kita di sini melihat ada pembiaran, ya, pidana di sini. Contohnya, Pak, ya, kita tadi ibu-ibu sudah menceritakan mengenai PBB yang kita bayar ke manajemen, yang itu bentuknya yang kita terima bukan faktur kwitansi dari pajak atau dirjen pajak, tapi itu bentuknya kwitansi. Sampai sekarang apakah bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan ya kwitansi dari dirjen pajak yang resmi? Tidak ada, Pak. Nah, jadi ini sudah yang sangat krusial sekali bahwasanya ini sudah bisa ditarik atau belum menjadi satu tindak pidana, Pak. Yang kedua, Pak, tadi ibu-ibu juga menyampaikan mengenai listrik dan air. Listrik dan air itu apakah meteorologi ya itu sudah ya mengukur atau belum? Sudah disampaikan kepada kita belum bahwasanya standar daripada meteorologi itu sekian untuk rumah susun standar kita? Sudah pernah belum? Belum pernah, Pak. Sehingga Pak, wajar saja kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada 1 minggu atau 3 hari baru beli 500, 200 tiba-tiba lenyap, ya kan?
tiba-tiba pas waktu datang loh kok hilang, ya nggak ada lagi. Tapi mau ngeluh kepada siapa Pak? Ya langsung saja dengan bayar sana. Nah tadi mengenai perparkiran tadi di sini Pak, ini yang sangat urgent sekali. Ya, di sini kami tadi sudah 3-4 tahun di sini, yang kami rasakan di sini Pak, keluar masuk ini seperti bukan di dalam rumah. Kita di sini merasakan betul-betul bahwasanya kita ini kok seperti kos-kosan, bahkan lebih dari kos-kosan kita tinggal di sini Pak. Nah jadi yang kami harapkan di sini untuk perparkiran Pak, mohon maaf nih Pak. Ini kalau kita di depan mata kita semua ini kan area parkir atau area bisnis ini Bu? Area parkir atau area bisnis ini? Area parkir. Tapi Pak, mereka katakan jangan sampai kita diajak untuk terprovokasi, ya dengan ajakan-ajakan. Kami tidak mengajak untuk provokasi, tidak. Ya, tapi yang semua yang kami jelaskan di sini adalah kenyataan. Kami pun belum kenal dengan bapak-bapak ibu semuanya, tapi kami sama-sama merasakan di sini. Kita ngumpul di sini karena ada kebersamaan rasa. Ya, apa rasa? Kita rasa ada penzaliman di sini. Ini Pak, ini harusnya Pak jam 1 malam, jam 2 malam ibu-ibu ya pulang. Kadang-kadang kita pulang ya susah sekali nyari parkir. Ini mohon maaf ya, ini sangat menyedihkan di mana ya kita melihat ini kosong di sini ya, lalu besok paginya digunakan untuk sarapan pagi. Orang dagang di sini satu kios ini Pak, ini 600.000 awalnya, sekarang sudah 1,3 kalau tidak salah ya, dan ini tinggal dikalikan saja. Tapi apakah itu memang hak mereka untuk menggunakan seperti ini? Ini Pak, jadi ini yang sudah jelas di depan mata kita ya, belum lagi yang di bawah tadi ibu-ibu cerita tadi, itu ada area Pak untuk basement 1, itu khusus mereka rantai semuanya itu, sebelumnya dirantai. Nah, nanti bapak jalan ke sana kan kita lihat sama-sama. Jadi untuk semua yang kita sampaikan di sini Pak, mudah-mudahan ini menjadikan sesuatu yang yang bisa ditindaklanjuti dengan cepat Pak Maksudnya. Jadi sayang sekali Bapak datangnya kan pada malam hari, tapi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Kenapa? Ya dengan melihat fasilitas kami nanti mudah-mudahan menjadi ya bahan ya untuk pertimbangan Bapak. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 8:05, kita janji sama Pak Masinton cuma sampai jam 8. Kita waktu tambahan 10 menit mungkin Pak, Bapak mau lihat ke bawah biar bisa Bapak lihat sebelum Bapak nanti menyampaikan apapun itu. Tapi juga sekedar cerita nih Pak. Pada saat kita setiap kali mau melakukan apa-apa, kita berhadapan dengan security. Oke, security-nya adalah outsourcing dari PT CSI dan PT KKP ya Pak. Nah, security is okay Pak. Di belakang security ada siapa? Nah, katanya sih ada kolonel TNI aktif. Saya bisa kasih fotonya nanti habis ini Pak. Betul kan ya? Itu yang benar-benar mengatur strategi militernya di Grand Pramuka City. Saya mikir-mikir juga, gua keluar nanti gimana nih ngomong kayak begini di depan publik. Tapi betul Pak. Saya habisin, sorry bentar. Saya tunjukin. Dari pengelolanya PT DPS. Pengelolanya mitra. Sebutkan Kak, jangan terakhir investasi. Yang mudah-mudahan ini pokoknya ibaratnya mau datang dari anggota mana kalau nggak bisa hasil, yang penting kan bapaknya maju kesini mau action doang, action doang. Kayaknya mau program kalian. Ini susunya mana nih? Itu. Itu aja susu aku mau ambil. Saya dijulukin di kantor mana ngomong. Oh ya? Bisa ya? Ya baik, oke. Satu pertanyaan, satu sharing terakhir dari warga, 1 menit. Ada? Bapak, Ibu? Boleh Pak Khairul. Saya Pak Khairul dari Pino terkait masalah fitting out Pak ya untuk renovasi unit. Ini pernah terjadi, buat saya sih monopoli nih Pak ya. Jadi tiap kita masukin barang tuh harus membayar sejumlah uang ke mereka. Saya sudah laporkan ini ke KPPU, tapi laporan saya dianggap tidak jelas. Padahal bukti-bukti kwitansi sudah jelas.
Tadinya kita pasang kaca saja harus bayar 50.000, Pak. Iya. Pasang wallpaper harus bayar 1 juta gitu. Kalau sekarang mereka menerapkan interior harus melalui mitra mereka, Pak. Jadi nggak bisa pakai kontraktor luar, Pak. Itu terus kan merugikan kita juga, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan banyak hal. Pertama tadi Bapak Ibu menyampaikan kalau mengenai intimidasi, kalau ada yang mengintimidasi Bapak Ibu, lapor ke kita, Pak. Zaman sekarang tidak ada boleh warga yang ditakut-takuti, tidak boleh lagi ada warga ketakutan di rumahnya sendiri. Kalau ada yang intimidasi, lapor, kita lawan sama-sama, Pak. Kita minta polisi supaya segera memproses yang mengintimidasi. Ya. Kalau polisinya diam, Bapak, saya ngomong ke Kapolri. Kalau Kapolri diam, saya ngomong ke Presiden. Nah, jadi kalau masalah intimidasi, Bapak Ibu harus nyaman di rumah sendiri. Dan kita semua harus aman dan nyaman di negeri sendiri. Kalau di sini ada bapak-bapak Intel, tolong beritahu ke komandannya, ya, jangan mengintimidasi warga. Kemudian kalau ada keterlibatan TNI, Bapak Ibu, lapor ke kita juga. Kita minta supaya diproses di Pomdam, ya, nggak boleh. Urusan TNI itu urusan pertahanan negara, tidak ngurusin masyarakat sipil. Urusan masyarakat sipil itu polisi, urusan keamanan ketertiban masyarakat, ya. Nah, jadi Bapak Ibu mengenai hak-hak, ya, tadi sudah disampaikan pungutan, banyaknya pungutan Bapak Ibu, ya. Terus kemudian juga masalah hak-hak Bapak Ibu yang juga masih belum jelas, Nah, tentu saya sampai sekarang baru tahu, tadi diinformasikan pengelolanya, ya. Terus kemudian kalau sikap saya dan sikap kita semua, yang namanya pengelola itu jangan membangun negara di dalam negara. Betul. Tidak ada zaman sekarang ini, Bapak Ibu, ya, tidak ada yang kebal hukum. Ya. Mau pengelola mengandalkan uangnya, kalau dia menginjak-injak hak warga negara, dia bersalah. Jadi kalau zaman dulu sih boleh, ada uang dia bisa bayar. Sekarang udah nggak boleh, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kalau memang pengelolanya juga bermasalah, nanti kita akan telusuri semua, Bapak Ibu, ya, kita akan telusuri semua. Nggak ada, pokoknya tidak ada yang kebal hukum zaman sekarang ini. Nah, jadi kalau tadi, ya, kalau sampai DPRD saja juga nggak boleh ketemu TS nggak boleh, Pak, dihalang-halang. Ketemu, ya. Ini juga kita aneh melihatnya, ada apa kan gitu. Kalau saya malah jadi penasaran, Bapak Ibu, ya. Sama seperti ketika dulu baru-baru ini dan sekarang masih berjalan proses yang kami buat. Ketika saya cuma kasih contoh saja, ketika kasus Pelindo 2, ya, bagaimana orang menampakkan powernya seakan-akan berdiri di atas hukum karena punya kuasa dan punya uang, dikira kebal hukum dan tidak tersentuh. Dan setelah
Saya paling senang yang begitu, Bu. Merasa tertantang. Penasaran, ada apa gitu Bapak Ibu ya. Nah, karena apa? Hal-hal seperti ini yang dulu dari mulai mahasiswa saya tentang. Ya, nggak boleh dong, apalagi zaman sekarang ini. Ini zaman reformasi, zaman demokrasi, zaman keterbukaan begini, yang dimana seharusnya hak kebebasan berinformasi juga bisa diperoleh warga, kebebasan untuk menyampaikan pendapat juga itu hak yang melekat kepada kita semua sebagai hak konstitusi kita, dan itu pula dihalang-halangi, maka itu harus kita lawan sama-sama. Nah, maka Bapak Ibu, tentu ini tadi seperti di awal tadi kedatangan saya pertama untuk mengenai persoalan ini, tentu saya juga butuh masukan dari teman-teman nanti, Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah yang harus kita lakukan sama-sama, dan kita bagi tugas sama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kompak di sini, ya. Saya di DPR sana juga akan saya galang ke yang lain. Saya infokan juga ke yang lain. Agar apa? Agar semua tahu. Jangan-jangan model seperti ini ya muncul di tempat lain Bapak Ibu. Apalagi di Jakarta ini sedang marak-maraknya dibangun tower seperti ini. Ya, itu semua warga kita, warga negara Indonesia, membayar pajak, tidak boleh disemena-menan gini Bapak Ibu. Jadi coba kita urai nanti dari sini persoalan ini semua, agar apa? Agar penghuni lainnya juga jika ada yang mengalami persoalan seperti ini bisa diselesaikan, dan penghuni harus diberikan jaminan, baik itu jaminan hak-haknya dan juga jaminan rasa aman dan nyaman berada di tempat tinggalnya sendiri, ya Bapak Ibu ya. Jadi demikian Bapak Ibu, waktu saya tidak bisa berlama-lama, tapi saya besok-besok dan dari mulai sekarang ini Bang, waktu saya siap 24 jam. Kapan saja beritahu ya. Kalau ada yang intimidasi pasca pertemuan ini, bagi tahu kita.